Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama pada kuliah Arkeologi Arsitektur yang berjudul An Introduction to Arkeologi Arsitektur, yang akan membahas tentang definisi serta ruang lingkup dalam kajian arkeologi arsitektur. Oke, mungkin kita bertanya, sebenarnya pentingnya apa sih mempelajari arsitektur? Sedangkan kalian ini belajar arkeologi, bukan anak arsitektur. Gitu. Nah, berangkat dari definisi arsitektur, menurut KBBI, arsitektur atau dalam bahasa Inggris, ini adalah serapan dari bahasa Inggris, dari architecture, yaitu seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya. Yang kedua, definisi yang kedua adalah metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Nah, jadi di sini kita dalam arkeologi arsitektur ini kita tidak akan merancang atau membuat atau mendesain suatu bangunan seperti mahasiswa arsitektur atau para arsitek. Karena fokus kita untuk membahas karya arsitektur sebagai salah satu bukti kebendaan yang jadi jadi yang kita kita jadikan fokus kajian gitu. Jadi di sini kita mencoba untuk mengkaji arsitektur itu sebagai sebuah seni dan ilmu untuk merancang konstruksi bangunan. Jadi bagaimana sih gaya seni atau teknologi atau ilmu yang melandasi orang-orang pada masa prasejarah, misalnya membuat kubur batu atau membuat rumah-rumah, atau orang dari nenek moyang kita masa Hindu-Buddha misalnya, referensi seni apa sih yang digunakan mereka untuk membangun candi, lalu ilmu untuk mengkonstruksi candi itu dari mana sih? Lalu metode dan gaya rancangan candi itu seperti apa? Apakah ikut gayanya klasik tua, klasik muda, atau memakai gaya-gaya dari India Utara, India Selatan, atau ikut Tibet, atau memang punya karakteristik bangunan tersendiri? Itu yang akan kita pelajari dalam arkeologi arsitektur. Nah, apakah kita hanya membahas tentang misalnya, ini ukir-ukirannya ini termasuk gaya dari, misalnya terinspirasi dari gaya-gaya dari India, misalnya dari Orissa atau dari misalnya dari Chola. Apakah hanya seperti itu? Tidak seperti itu juga. Jadi arsitektur itu selain tadi ada definisi umumnya, secara khusus arsitektur itu adalah kristalisasi dari pandangan hidup, sehingga arsitektur bukan semata-mata teknik dan estetika bangunan atau terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok seperti ranah keteknikan, seni, atau sosial. Arsitektur tidak dapat hanya diartikan sebagai produk, tapi juga sebagai proses. Yang penting kita garis bawahi di sini adalah arsitektur sebagai kristalisasi dari pandangan hidup, dan juga arsitektur sebagai bukan hanya sebagai produk tapi sebagai proses. Dalam kaitannya dengan kajian arkeologi arsitektur, selain kita mengidentifikasi arsitektur itu misalnya gayanya dari ini, atau gayanya itu dari misalnya gaya-gaya India Selatan atau gaya-gaya India Utara, gaya Orissa, ini masa klasik tua, klasik muda, dan lain-lain. Kita itu mengkaji tentang pandangan hidup masyarakat pembuatnya. Jadi kita melalui benda itu, melalui tinggalan arsitektur itu, kita mencoba untuk mengetahui kristalisasi pandangan hidup
Misalnya, kenapa sih arsitektur uh, Istana Siak misalnya begitu mewah? Itu untuk menunjukkan kesan apa sih? Itu, atau misalnya proses apa sih yang terjadi sehingga bisa menghasilkan karya arsitektur yang sedemikian rupa, seperti itu. Misalnya tentang kenapa sih Candi Kedaton itu halamannya itu luas dan sebagian itu diperkeras dengan bata. Itu kan bukan hanya bisa dikaji dari segi teknik seni ataupun sosial, tetapi apa sih pandangan hidup dari orang, apa sih maksudnya diperkeras dengan bata misalnya, atau proses apa yang pernah terjadi yang di Candi Kedaton itu sehingga bentuknya sedemikian rupa, seperti itu. Nah, di sini apa saja sih yang akan kita bahas berkaitan dengan makna arsitektur, yaitu yang akan kita bahas adalah seni atau ilmu tentang bangunan, khususnya kalau di sini bangunan-bangunan yang bernilai arkeologis ya, termasuk di dalamnya perencanaan, desain, konstruksi, dan dekorasi. Khusus tentang perencanaan itu misalnya bagaimana sih rencana atau master plan pembuatan stasiun-stasiun, misalnya kalau kalian bahas arsitektur kolonial itu seperti apa sih. Lalu karakter bangunan itu seperti tadi misalnya Istana Siak, atau kalau yang dekat itu, nah misalnya gedung di depan Rektorat Unja itu kenapa sih dibuat dengan pilar-pilar yang tinggi seperti itu menunjukkan karakter apa sih? Oh, maksud dan tujuannya itu agar ketika orang masuk dari gerbang utama Unja itu bisa melihat kesannya Unja itu sangat mewah gitu. Tuh, atau proses konstruksi bangunan itu contohnya misalnya bagaimana sih candi itu dibangun, misalnya teknik kuncian bata atau batunya itu seperti apa sih. Lalu bangunan itu sendiri, yaitu tentang apa sih makna bangunan itu bagi masyarakat di masa lalu. Lalu organisasi bangunan ini berkaitan dengan hubungan antar bangunan. Misalnya apa sih hubungan antara Candi Induk dan Candi Perwara. Lalu di Muaro Jambi itu kan ada puluhan candi. Itu bagaimana sih perbedaan fungsi mereka itu bisa dikaji dari arsitekturnya. Mungkin itu saja